Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di persekutuan pagi pada saat ini. Bersyukur Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan kepada kita untuk kita boleh memulai menjalani hari baru pemberian Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita juga diberi waktu oleh Tuhan kembali belajar memahami akan karyanya melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah kami yang hidup, pencipta langit bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan umat yang Engkau ciptakan, Engkau pilih dan Engkau tempatkan di muka bumi. Engkau Allah yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang mengaruniakan berbagai macam berkat di dalam kehidupan kami, yang boleh kami rasakan, kami alami di sepanjang kehidupan kami hingga sampai hari ini. Bersyukur kalau semalam Kau menyelimuti kami dengan kasih-Mu Tuhan. Dan pagi tadi Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru, dengan situasi kondisi yang baru pula, untuk kami boleh memasuki hari baru pemberian Tuhan, mengawali perjalanan kehidupan kami hari ini ke depan. Kami bersama-sama rindu belajar kembali firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Engkau juga buka pintu batin kami, telinga pemikiran dan kehidupan kami tertuju kepada firman itu sendiri. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, rapuh, lemah di hadapan Tuhan, biarlah Engkau mampukan hamba-Mu ini berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya Roh Kudus-Mu berkuasa atas kami, juga tempat di mana kami berbakti pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama hari ini dari Galatia 3 ayatnya yang ke-26 sampai 29. Galatia 3 ayatnya yang ke-26 sampai 29. Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang anak, di sana ada anak-anak Allah. Kita belajar bersama tentang anak. Ada teori yang mengatakan bahwa seorang anak menuruni kepandaian atau intelektualitasnya atau kognitifnya dari ibunya, orang yang melahirkan dirinya. Tetapi jangan salah bahwa orang tua laki-laki juga memiliki peran dalam kehidupan anak. Paling tidak, seorang anak memiliki wajah tampan atau tidak, cantik atau tidak, ternyata konon kabarnya menurut teori itu berasal dari gen bapaknya.
artinya paru-paru kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan karakter seorang anak? Kadangkala kita mengatakan, lah wong kuwi anake sapa sih? Dening nakal temen. Sehingga lalu ada perdebatan di sana. Aku nurun bapake, aku nurun ibune, kan begitu toh. Sing apik-apik biasanya ya yang mengucapkan itu. Iya wong pinter anake bapake, sapa meneh. Tetapi ketika dia mengucapkan ibunya, wong kuwi anake pinter ya keturunane ibune. Tetapi tadi perlu kita catat bahwa kepandaian seorang anak diturunkan dari ibunya, tetapi kegantengan, kecantikan, apalagi manisnya anak itu keturunan bapaknya. Kembali, bagaimana dengan karakter? Ternyata menurut salah satu teori, karakter seorang anak diturunkan dari bapak dan ibunya, perpaduan dari keduanya. Sehingga jangan lagi mempertanyakan ketika anak kita menjadi garang, menjadi pemarah, menjadi pencemburu, menjadi iri hati, atau karakter-karakter yang jelek lainnya. Jangan lalu saling menyalahkan, kuwi anak ibune, kuwi anak bapake. Karena toh karakter diturunkan dari kedua orang tuanya. Hebat kan? Demikian pun dengan kehidupan kita, karakter itu juga dipengaruhi oleh banyak hal di dalam kehidupan manusia. Salah satunya adalah ketika seseorang memiliki luka-luka batin. Ya, kemarin saya sempat melihat sebuah tayangan di IG. Tayangan artinya video pendek ya. Ada seorang anak laki-laki yang bercakap dengan bapaknya. Dia menanyakan kepada bapaknya, bapak punya luka-luka batin? Iya. Lalu dia menggambarkan dengan cara ada beberapa gelas yang ditata. Lalu anak ini menuangkan teh ke dalam satu gelas yang mengatakan bahwa ini luka batin dari nenek, dari Mbah Buyut, yang diturunkan kepada nenek, dari nenek diturunkan kepada bapak. Sehingga anak ini mengatakan, kalau terus-menerus luka batin ini diturunkan atau diwariskan kepada keturunan-keturunan berikutnya, maka karakter keras, karakter pemarah, karakter apalagi yang jelek-jelek itu akan nurun terus-menerus. Sehingga seorang anak ini mengatakan bahwa karakter yang jelek atau luka-luka batin itu supaya tidak mempengaruhi keturunan berikutnya harus dibersihkan. Dia menuangkan dari teh dari satu gelas ke gelas yang lain, lalu berhenti di keturunan yang ketiga, lalu dia menuangkan air bening di dalamnya. Bapak seharusnya belajar agama, bapak seharusnya belajar kasih sayang, bapak seharusnya belajar menerima orang lain, bapak seharusnya belajar tentang kasih. Itu bahasa saya. Sehingga luka batin itu berhenti di bapak, lalu keturunan yang berikutnya menerima segala sesuatu yang baik-baik saja. Dan nampaknya tidak jauh dari apa yang hendak kita perbincangkan pagi hari ini. Pada saat Rasul Paulus berbicara kepada jemaatnya di Galatia ketika itu, dan mengingatkan masyarakat di Galatia juga kepada kita hingga sampai hari ini. Kita diingatkan, kita ditegur, jangan lupa bahwa kita semua ini adalah anak-anak Allah. Yang dikatakan di sana karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita mengenal Allah melalui Yesus Kristus tentu saja. Dan itu artinya kita terhisap di dalamnya. Kita menjadi bagian dari Allah itu, menjadi bagian dari kehidupan kerajaan surga. Dikatakan di sana anak-anak Allah.
Tadi loh, karakter ya. Karakter diturunkan oleh ayah dan ibu kita. Karakter bisa dipengaruhi oleh luka-luka batin. Kalau di dalam Galatia ini lalu disebutkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Secara duniawi kita adalah keturunan manusia, tetapi secara iman, secara rohani kita juga menjadi bagian dari keluarga Allah itu sendiri. Sudah seharusnya karakter Allah pun menurun pada kita. Jadi kita ini memiliki dua karakter nih. Karakter yang duniawi dengan karakter yang surgawi, tentu saja begitu. Yang tidak bisa kita tolak. Kalau tadi dikatakan bahwa karakter atau watak itu bisa berhenti ketika dipetek, karakter itu akan menetap di dalam diri manusia dan tidak akan pernah berubah. Bagi saya secara pribadi karakter itu bisa berubah. Apalagi ketika tadi saya mengungkapkan bahwa karakter bisa dipengaruhi oleh banyak hal, juga termasuk luka-luka batin. Itu artinya karakter bisa berubah. Ketika dihentikan pada satu titik, kita memilih untuk tidak lagi menggunakan karakter itu. Itu artinya karakter bisa berubah. Demikian pun dengan kehidupan kita. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita sudah seharusnya memiliki karakter Allah. Gen Allah, karakternya gen Allah ini menurun pada kita. Yang secara jelas dikatakan di dalam Yesus Kristus. Bahkan di ayatnya yang ke-27 diungkapkan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Artinya sebenarnya karakter yang ada di dalam diri kita secara manusiawi atau secara duniawi itu bisa ditekan sedemikian rupa sehingga yang ditonjolkan adalah karakter Allah atau karakter Kristus. Karakter Kristus yang seperti apa sih? Yang lemah lembut, yang penyayang, yang tidak membeda-bedakan, yang menjadi berkat, yang menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Atau kalau boleh saya mengatakannya, sebagaimana tertuang di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Itu karakter Kristus. Atau yang disebut oleh Paulus dengan buah-buah roh itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itulah yang ada di dalam diri Kristus, yang mestinya menurun dalam hidup kita. Sehingga layaklah ketika lalu Paulus mengungkapkan, menyampaikan di ayatnya yang ke-28. Jangan lagi kita membeda-bedakan orang. Kalau toh di sini diungkapkan tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Artinya tidak ada orang kafir dan orang yang halal gitu kan, haram dan halal. Jangan lagi membedakan bahwa aku Kristen, yang lainnya bukan Kristen. Aku berpuasa dan kamu tidak berpuasa. Yang merdeka dengan Buddha. Kita semuanya ini sama kok. Satu di dalam Kristus Yesus. Itu kan pilihan hidup kita toh. Sehingga semestinya ada kebebasan di dalam setiap kita. Dan kita pun harus menggenggam status kita. Memegang erat karakter itu di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah ditanamkan di dalam diri kita, itulah yang kita hidupi bersama. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus tentu ini juga berasal dari Tuhan.
Ketika ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau ini terus-menerus diuri-uri, terus menjadi laku dalam hidup kita, percayalah, kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, menjadi nyaman, menjadi aman. Kembali, karakter itu sudah ditanamkan dalam diri kita, menyatu dengan jiwa kita. Oleh sebab itu, mari kita laksanakan semuanya itu, kita lakukan semuanya itu. Terlebih ketika kita mampu menggenggam bahwa aku ini adalah anak Allah. Ketika kita berjalan dan mencoba untuk terus bahwa aku ini telah mengenakan Kristus. Biarkan orang lain tidak menganggap kita. Apa yang terjadi belakangan ini semakin memporak-porandakan persatuan di dalam kehidupan kita. Pembedaan-pembedaan itu semakin jelas, semakin nyata dalam hidup kita. Engkau bukan aku bukan engkau. Karena kita berbeda level, berbeda agama, berbeda kesukuan, berbeda bangsa. Semakin nyata. Sehingga ketika itulah yang diperbesar, maka kekacauan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ayo kita terus berada pada jalur kita. Memiliki yang sepatutnya kita miliki dan mempertahankan apa yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak perlu lalu kita memiliki karakter yang lain. Karena bagaimanapun juga ketika kita memiliki karakter yang lain, artinya kita meninggalkan apa yang Yesus ungkapkan. Kita melepaskan apa yang sudah kita kenakan. Maka kehidupan ini akan semakin kacau. Mempertahankan dan terus berjalan bersama dengan Yesus. Itulah yang Yesus harapkan. Melakukan yang sepatutnya di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Yesus tanamkan dalam diri kita. Sesuatu yang baik, walaupun ada tantangan hambatan di sana, kita percaya kita akan bisa melewatinya dengan baik. Dan terus berharap kehidupan kita semakin baik adanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur atas kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Karena bagaimanapun juga kami menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kami menjadi bagian dari kehidupan iman. Kami adalah anak-anak-Mu ya Allah, yang sudah sepatutnya dan selayaknya mempertahankan karakter Allah, karakter Yesus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus memohon di hadapan Tuhan, setiap perbedaan yang ada di dalam kehidupan kami, seringkali kami dibuat marah, kami dibuat geram, kami dibuat putus asa, khawatir, ketakutan menghadapi kehidupan ini. Yang itu mampu mengubah karakter kami. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus menyertai hidup kami, Engkau terus melawat hidup kami, Engkau terus membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau juga yang terus menguasai hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Oleh sebab itu kami hendak menyerahkan setiap pribadi dalam kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkaulah yang memiliki otoritas atas hidup kami. Saat kami berserah penuh akan kuasa-Mu, tentu Engkau juga berjalan bersama-sama dengan kami
untuk kami boleh mengatasi setiap tantangan-rintangan yang ada, yang menghadang hidup kami. Kami hendak menyerahkan setiap pergumulan hidup kami, di dalam kelemahan kami, kerapuan kami, di dalam sakit kami, luka-luka batin kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau memakukan semuanya itu di kayu salib. Engkau berkarya atas kehidupan kami dari hari ke hari hingga sampai kesudahan. Kami hendak berjalan bersama dengan Engkau sampai titik darah penghabisan. Dan biarlah Engkau sendiri yang menjadi andalan bagi kehidupan kami. Dan saat ini memohonkan berkat bagi kehidupan kami secara pribadi. Biarlah Engkau mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan doa ini. Biarlah Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, mengiring langkah keberadaan kehidupan kami. Dosa, pelanggaran, kesalahan kami, Tuhan memberikan pengampunan. Dan inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pagi hari ini. Biarlah Tuhan mengiring langkah keberadaan kehidupan kita terus menerus, dan kita tetap semangat menjalani hari-hari panjang kita walaupun sangat sulit untuk kita lalui, pergumulannya tidak ringan. Tapi percayalah bersama dengan Dia kita bisa atasi semuanya dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Semangat. Bersinar, bersinar.
ada